Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglo. Marilah saudara-saudara kita merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kehidupan, maka mau tidak mau kita akan bicara juga tentang pilihan. Karena hidup kita adalah soal pilihan yang terentang di hadapan kita setiap saat. Setiap pilihan itu membawa kita ke berbagai jalan atau konsekuensi-konsekuensi yang akan datang dalam kehidupan. Dalam khotbah Yesus di bukit di Matius pasal 5-7, Tuhan berkata dan mengingatkan para muridnya untuk waspada terhadap pintu yang membawa kepada jalan-jalan yang menuju kebinasaan. Dan menariknya, Tuhan mendeskripsikan pintu atau pilihan yang mengarah kepada kebinasaan itu sebagai pintu yang lebar. Karena kalau boleh kita jujur kepada diri sendiri, saudara-saudara, bahwa memang betul bahwa hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengikuti nafsu kedagingan kita, memang rasanya lebih mudah kita ambil. Layaknya masuk ke dalam melalui sebuah pintu yang lebar, yang kita dengan mudah melaluinya. Tetapi kadang-kala saat kita hendak memilih hal-hal yang berkenan kepada Tuhan dan sesuai kehendaknya, seringkali memang kita rasakan teramat sulit. Dan Tuhan menggambarkan situasi itu dengan tepat, bahwa jalan yang menuju kebenaran itu memang seperti melalui pintu yang sesak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teruslah bergantung kepada Allah agar kita dimampukan untuk senantiasa hidup dan memilih jalan yang seturut dengan kehendaknya. Jikalau saudara dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup, tenanglah sejenak, berkontemplasilah, dan kemudian pilihlah mana yang sungguh-sungguh Allah kehendaki. Jangan lagi kita melalui pintu yang lebar menuju kebinasaan, tetapi laluilah pintu yang sesak itu, karena di sanalah ada jalan kepada kebenaran dan kekekalan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur jika pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa waspada terhadap pilihan-pilihan yang kami buat di dalam hidup. Kami ingin, ya Tuhan, agar pilihan-pilihan yang kami ambil adalah pilihan yang mengarah kepada kebenaran dan membawa kami semakin dekat kepada kekekalan. Berikanlah kami kekuatan dan perlindungan, ya Allah, dalam menjalani kehidupan, terutama keteguhan untuk senantiasa memilih jalan yang Engkau kehendaki. Di tengah doa kami pada saat ini, kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam pemulihan. Tuhan sertai mereka, agar saudara-saudara kami ini senantiasa melihat pengharapan yang datangnya dari Engkau. Kami juga mengingat saudara-saudara yang hendak menerima sakramen baptis dewasa dan mengaku percaya pada tanggal 25 September 2022. Kami berdoa kiranya segala ibadah yang terjadi dapat berlangsung dengan lancar, dan terutama kami berdoa agar anak-anak kami ini, ya Tuhan, dimampukan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus di sepanjang kehidupan mereka. Sertai mereka, ya Tuhan, agar menjadi umat-Mu yang dewasa, yang menyadari tugas dan panggilan mereka mewartakan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk umat Kristiani, saudara-saudara sepersekutuan di seluruh Indonesia. Kami sadar akan realita yang harus kami hadapi, di mana sebagian dari saudara-saudara kami kesulitan untuk membangun rumah ibadah. Tuhan berkati perjuangan mereka dan Tuhan nyatakan keadilan atas mereka. Terutama untuk saudara-saudara kami di Klasis Jakarta bagian Barat yang sampai dengan saat ini masih berjuang untuk memiliki tempat ibadah. Lindungilah mereka dan jagalah mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.